Halo pemirsa, Asad anak Kiai Muhtar Mukti, tersangka pemerkosaan sejumlah santriwati di Jombang gagal ditangkap polisi. Kiai Muhtar Mukti dan pengikutnya halangi penangkapan. Saya Anggita Adisastra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86, bantuannya 87 untuk jajaran muda. 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran rumah joglo di Tuban, Jawa Timur membuat warga panik. Api diduga akibat percikan korsleting listrik yang menyambar kasur. Sebuah rumah tradisional bergaya joglo di Desa Soko, Tuban, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini membuat panik warga sekitar. Rumah milik Sidik 75 tahun pensiunan guru terbakar diduga akibat percikan korsleting listrik yang menyambar kasur di bawahnya. Kondisi bangunan yang terbuat dari kayu jati dan hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah. Api padam 6 jam kemudian. Seluruh rumah dan perabotnya habis terbakar. Ini pada waktu itu kan ada termasuk korsleting listrik yang tidak tahu akhirnya membakar kasur. Setelah membakar kasur dia akan dan tidak bisa selamatkan. Tapi masyarakat di sini tidak semuanya langsung 2 RT duduk untuk menyelamatkan yang di sampingnya. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto melaporkan. Puluhan pasien dievakuasi ke parkiran akibat kebakaran di lantai 2 rumah sakit di Palembang. Sempat terjadi ledakan diduga akibat korsleting listrik pada alat USG. Puluhan pasien dievakuasi ke halaman parkir RS Siloam Sriwijaya Palembang akibat terbakarnya sebuah ruangan poliklinik kebidanan Senin dini hari. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar ruangan di lantai 2 rumah sakit. Peristiwa berawal ketika muncul suara ledakan dan pecahan kaca dari lantai 2 gedung. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik yang menyebabkan sebuah alat USG mengeluarkan percikan api dan merambat ke seluruh ruangan. Kejadian kami melakukan evakuasi masih. Tapi semua pasien semua pasien aman dok ya? Evakuasinya kemana dok? Kita ada lapangan parkir di belakang, itu tetap evakuasi kita. Dok, kronologi kejadian awalnya seperti apa tadi? Nah, kronologinya itu tadi karena kan poli ya. Titik awalnya kan dari poli rawat jalan. Yang di lantai 2 ya dok? Sudah tutup. Polisi mengamankan sejumlah alat yang terbakar untuk diperiksa di lab forensik Mapolda Sumsel. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Pihak rumah sakit kini melakukan pembenahan ruangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kabur saat dikejar polisi, seorang pengemudi mobil nekat lawan arah dan menabrak sejumlah pemotor di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sempat mengeluarkan pistol mengancam pengendara lain, pengemudi mobil diamuk warga. Seorang pengendara mobil babak belur dihakimi warga usai menabrak sejumlah pengendara di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut saksi, pelaku juga memegang senjata api. Peristiwa berawal saat pelaku berusaha kabur dari sergapan polisi hingga nekat berkendara mobil melawan arah dengan kecepatan tinggi. Pelaku merupakan buronan polisi karena mengaku sebagai anggota Polri dan melakukan penyekapan hingga pemerasan. Mobil pelaku baru terhenti usai menabrak trotoar dan tiang lampu. Sejumlah pengendara ditabrak hingga alami luka. Saya dari Rumah Sakit Royal arah ke lampu merah, cuman berhubung lampu merah macet dia ambil kiri. Oh, lawan arah? Lawan arah, terus di situ macet putar balik lawan arah lagi.
ada banyak yang korbannya, motor pada hancur, pada ada yang katanya kipas angin rusak, ditabrak. Dia kan kesininya lawan arah. Penyekapan, dia sekali lagi menyamar sebagai polisi, melakukan kekerasan. Kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, mereka melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Sekali lagi, ini ada beberapa kasus yang mereka menyamar seolah-olah sebagai anggota kepolisian melakukan pemerasan. Akibat kejadian ini, sejumlah kendaraan ringsek. Pelaku diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi berpangkat Bribtu ditemukan tewas misterius di rumahnya di Cilodong, Kota Depok. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Sejumlah anggota Provos Polres Depok mengevakuasi jenazah korban Bribtu WR dari rumahnya di Villa Pertiwi, Cilodong, Kota Depok. Anggota Polres Metro Jakarta Selatan ini ditemukan tewas oleh orang tuanya saat mengantar makanan Senin malam. Korban didapati tergeletak di lantai dengan luka parah di bagian kepala. Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Belum ada keterangan polisi terkait penyebab tewasnya korban. Sebelumnya Maret lalu, korban pernah diperiksa Propam Polres Jaksel karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban sempat melepas tembakan ke plafon rumah saat cekcok dengan istrinya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita muda ditemukan tewas tersangkut bebatuan di pinggir Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Korban diduga tewas lebih dari 2 hari. Warga digemparkan dengan tewasnya wanita muda ditemukan tersangkut bebatuan di pinggir Kali Bekasi, Jalan Jembatan Cipendawa, Jati Asih, Kota Bekasi, Selasa siang. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi jasad korban yang berada di dasar kali yang curam. Dari kondisi jasadnya diduga korban tewas lebih dari 2 hari. Usai identifikasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kalau kepastiannya kita juga belum pasti. Kemudian kalau jenis kelamin tadi kita lihat sekilas itu jenis perempuan. Jenis kelamin perempuan. Untuk warganya belum tahu ditemukan warga mana gitu. Pihak keluar karena identitas tidak ada. Belum ada. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Jasad korban dibawa ke RSU Kota Bekasi untuk divisum. Penyebab tewasnya korban masih diselidiki polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir bus yang diduga menjadi penyebab tabrakan beruntun 17 kendaraan di tol Cipularang ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur. Tabrakan diduga akibat sopir bus gagal melakukan pengereman. Polisi menangkap Dede Yusuf, pengemudi bus laju prima yang kabur usai terjadinya kecelakaan di kilometer 92 tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat akhir pekan lalu. Pelaku ditangkap di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan sementara, warga Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut kabur karena panik saat mengetahui 17 kendaraan menjadi korban akibat ulahnya. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi gagal melakukan pengereman. Sebelumnya pengemudi sering menginjak rem saat melintas di jalan menurun sebelum lokasi kejadian, sehingga tekanan angin untuk rem berkurang berada di bawah 8 bar. Tersebut melarikan diri, yaitu merasa takut, kemudian merasa kebingungan melihat kondisi pada saat kejadian yang mengakibatkan begitu banyak kendaraan yang terlibat. Pada kecelakaan di kilometer 92 tol Cipularang, polisi telah melakukan olah TKP dan ramcek serta memeriksa sejumlah saksi.
Akhir pekan lalu, bus laju prima yang melaju dari Bandung menuju Jakarta menabrak belakang 17 kendaraan. Akibat kejadian ini, puluhan orang mengalami luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Ditinggal pemiliknya keluar kota, rumah mewah di Tanjung Duren, Jakarta Barat dibobol maling. Pelaku gasak berangkas berisi emas batangan dan uang dolar senilai miliaran rupiah. Petugas melakukan olah TKP di sebuah rumah mewah yang dibobol maling di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Peristiwa pencurian dilakukan ketika rumah ditinggal sang pemilik keluar kota. Sejumlah pintu kamar ditemukan dalam kondisi rusak dan terbuka. Petugas juga menemukan sejumlah pijakan bekas sepatu pelaku yang menempel di tembok teras rumah. Berangkas berisi uang pecahan rupiah dan dolar serta emas batangan, raib digasak pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku turut membawa kabur rekaman CCTV. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Keluar kota selama 7 hari, pulang-pulang rumah sudah dalam keadaan berantakan dan terbuka pintunya. Apa aja dan yang diambil oleh kawanan pelaku ini? Laporan awal ada berangkas yang diangkut yang isinya kurang lebih ada uang tunai, baik itu dalam mata pecahan rupiah maupun mata uang asing. Kemudian ada perhiasan emas serta logam mulia berbentuk emas batangan. Para pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian motor terjadi di rumah kos mahasiswi di Kota Makassar. Pelaku terekam CCTV saat mendorong motor curiannya tanpa disadari oleh warga. Pria ini terekam CCTV mendorong sebuah motor curian di Jalan Talas Lapang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat menggasak motor seorang diri di tengah kondisi ramai. Aksi pelaku tidak disadari warga. Kejadian berawal ketika korban memarkir motor di parkiran kos sore hari. Memanfaatkan kesempatan ketika korban berada di dalam kos, pelaku melancarkan aksinya. Korban baru menyadari motornya dicuri ketika hendak sholat ke masjid. Habis maghrib rencana pulang mau keluar, tidak ada motorku Kak, tapi sebelum maghrib ada temanku yang pulang masih ada Ji. Itu kira-kira jam berapa itu waktu temannya kita dia lihat masih ada? Kurang lebih sebelum jam 6 Kak. Sebelum jam 6 dia. Iya. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Komplotan pencuri menggasak 2 handphone dan uang 3 juta rupiah di warung makan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. 3 bulan terakhir, pencurian di lokasi itu 7 kali terjadi. Dua pelaku masuk ke area parkir sebuah rumah makan di Jalan Meruya Ilir, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah satu pelaku turun dari motor dan menuju sebuah kamar yang ditempati para karyawan rumah makan. Pelaku masuk ke kamar dan mengambil tas berisi telepon genggam serta uang tunai Rp3.300.000. Peristiwa terjadi saat sejumlah karyawan sedang tertidur. Kalau saya tidur, teman saya disuruh beli beras. Pas pulang dia udah nggak ada. Tanya ke saya, "Bail, kamu lihat HP saya nggak?" Nggak tahu, orang saya tidur. Gitu. 3 bulan terakhir, karyawan rumah makan ini telah mengalami 7 kali kehilangan barang berharga serta uang tunai. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Gara-gara main bakaran sampah bersama teman-temannya, seorang bocah alami luka bakar hampir di sekujur tubuh. Tak memiliki biaya, korban terpaksa dirawat di rumah dengan peralatan seadanya. Bocah 8 tahun di Desa Pudahoa, Mowila, Konawe Selatan ini menahan perih akibat luka bakar hampir di sekujur tubuhnya.
Untuk berjalan, bocah ini harus dituntun oleh ibunya. Ironis, korban terluka bakar akibat bermain api bersama teman-temannya. Korban membakar sampah sambil memegang minyak tanah. Tak memiliki biaya, korban terpaksa dirawat di rumah dengan peralatan seadanya. Anak itu saya ambil pada saat kondisi di rumahnya itu, dia dalam kondisi demam, mencret, pucat, baru bernanah itu luka bakarnya. Sehingga saya itu ambil tindakan untuk membawa ke puskesmas untuk memberi pengobatan dengan pihak puskesmas, kerjasama dengan pihak puskesmas itu. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anak saat bermain. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Wanita muda yang ditemukan tewas di Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan ternyata dibunuh kekasihnya yang pencemburu. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda.